Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang retail atau customer dalam bisnis coffee shop. Tapi yang akan dibahas lebih lanjut di video ini adalah bagian retailnya. Nama saya Dea Maizura Safira dengan NPM 11181040005. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dan Hubungan Pelanggan untuk tugas minggu ke-15. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Widyatama yang didoseni oleh Bapak Ruzahi Istanbul. Untuk yang pertama, ada tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan ini yang pertama adalah menganalisa permasalahan umum yang terjadi di kafe. Yang kedua, ada teori yang digunakan dalam pembahasan kali ini. Yang ketiga, ada relasi back office dan front office yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut di desain diagram Archimedes terhadap proses bisnis sistem informasi. Lalu ada juga kelebihan sistem yang dibuat. Kelebihan sistem ini membuat sistem ini beda daripada sistem yang lain, dan juga membuat perbedaan terhadap sistem yang telah ada sekarang atau sistem konvensional. Lalu yang terakhir ada upaya yang dapat dilakukan setelah sistem ini diterapkan di coffee shop agar sistem lebih maksimal. Yang pertama ada permasalahan umum. Analisa permasalahan umum ini yang pertama ada antrian kasir panjang jika pengunjung sedang penuh. Tentu sebagai pengunjung, jika berada di dalam antrian yang panjang dan lama, tentu tidak akan nyaman dan tidak jarang membuat pengunjung bisa kesal. Apalagi di saat kondisi COVID-19 seperti ini yang membuat setiap pengunjung diharuskan menjaga jarak dalam antrian, yang tidak direkomendasikan adanya antrian panjang dalam suatu ruangan. Tentu antrian panjang ini selain karena COVID akan membuat pengunjung bisa saja tidak akan balik lagi ke coffee shop ini. Lalu ada yang kedua, yaitu pengaturan manajemen kafe yang datanya masih tersebar dan tidak terintegrasi. Terkadang manajemen kafe kewalahan saat memanajemen. Contohnya saat manajemen kafe ingin mengetahui produk bestseller, produk yang habis terjual dan harus order, dan lain-lain. Jadi data-data yang ada dihasilkan di dalam coffee shop ini tidak maksimal dan tidak terolah dengan baik karena tersebar di berbagai data. Jadi tidak terkonsentrasi datanya. Lalu ada yang ketiga, yaitu sulitnya mengetahui feedback dari pelanggan karena tidak adanya platform. Jadi customer yang ingin mengirimkan kritik dan saran terkadang bingung untuk mengirimkannya kemana. Kritik dan saran ini perlu untuk kemajuan perusahaan. Jadi menurut saya ini penting. Lalu ada teori yang digunakan dalam pembahasan kali ini. Yang pertama ada teori arsitektur sistem. Teori arsitektur sistem ini memakai teori Zekman Framework untuk perencanaan pengintegrasian sistem bisnis dan teknologi serta software. Ini dijelaskan dalam diagram Archimedes yang akan dijelaskan nanti. Yang kedua ada teori CRM atau Customer Relationship Management. Yang pertama, keuntungan memakai teori CRM ini untuk meningkatkan hubungan antara pelanggan dan pihak kafe yang nantinya bisa menguntungkan pihak kafe. Yang kedua ada menyediakan informasi yang lengkap untuk seperti nanti ada sistem baru yang menyediakan menu, yang menyediakan harga atau promosi-promosi yang akan menarik pelanggan untuk datang ke kafe ini. Lalu ada relasi back office dan front office. Ini nanti kaitannya dengan diagram Archimedes.
Untuk back office sendiri ada pengadaan barang, ada pencatatan penjualan atau transaksi. Back office ini untuk entitasnya nanti bisa digunakan usernya adalah admin ataupun owner, dan tidak jarang juga bisa kasir untuk beberapa proses. Lalu untuk front office itu ada pemesanan produk untuk customer dan pembayaran produk untuk customer. Jadi untuk back office ini berbentuk dashboard, lalu front office ini berbentuk aplikasi yang nanti bisa diunduh oleh customer. Untuk front office ini selain aplikasi juga tersedia seperti aplikasi untuk pembayaran di kasir. Lalu back office dan front office ini akan lebih lanjut dijelaskan di Archimedes, yang akan saya jelaskan di aplikasi Archimedes. Nah, ini aplikasi Archimedes ini ada 3 layer. Yang pertama yang berwarna kuning adalah layer bisnis. Yang kedua ada layer software yang berwarna biru muda. Yang ketiga ada layer teknologi atau yang berwarna hijau. Untuk alurnya, yang pertama, customer atau pembeli masuk ke proses pelayanan pelanggan. Ini customer melakukan pemesanan yang nantinya membuka daftar menu dan terdapat di aplikasi, yaitu ada database yang nanti menampilkan daftar menu yang diambil dari database menu. Nanti user harus mengunduh aplikasi, lalu membuka aplikasi cafe yang merupakan front end office sistem ini, yang bisa dibuka di smartphone atau juga komputer, dan yang terkoneksi dengan internet. Lalu setelah itu pesanan diproses yang masuk ke dalam daftar pesanan. Setelah itu nanti masuk ke database transaksi dan disimpan dalam bentuk tabel. Nanti setelah ini diproses dan dapat ditampilkan di dashboard back office cafe. Setelah pesanan diproses, customer bisa membayar cash yang di kasir, yang bisa dibayar di kasir, maupun non tunai yang bisa dibayar di aplikasi tersebut. Setelah itu pesanan diantar oleh pelayan. Setelah customer menyelesaikan pesanan, ada input untuk feedback customer yang bisa diisi maupun bisa di skip oleh customer. Lalu ada juga proses bisnis pengadaan barang yang nantinya akan diproses di dashboard back office cafe. Proses pengadaan barang ini dilakukan oleh admin ataupun owner yang mempunyai akses ke proses itu, yang nantinya yang pertama ada cek stok barang. Cek stok barang ini setelahnya akan melakukan order ke supplier. Tapi melakukan order ke supplier ini telah keluar dari aplikasi. Setelahnya ada daftar kebutuhan, lalu masuk ke nanti setelah admin atau owner melakukan pengadaan barang, akan diminta untuk memasukkan pencatatan pembelian produk. Jadi nanti pembelian produk ini akan tercatat di database data pembelian produk, lalu disimpan dalam bentuk tabel dan disajikan dalam bentuk grafik. Disajikan dalam bentuk grafik ini bermacam-macam grafik, seperti setelah adanya data transaksi kita bisa mengetahui produk bestseller, produk yang habis terjual, produk yang baru dibeli, produk yang kurang laku,
yang bisa difilter nantinya dalam sehari, seminggu, sebulan maupun per tahun. Setelah itu masuk ke layer teknologi yang memungkinkan untuk menjalankan dashboard back office cafe yang nantinya akan dibuka di komputer yang terhubung ke internet. Cukup untuk bagian Archimedes, lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu balik lagi ke PowerPoint. Setelah Archimedes, ada kelebihan sistem baru. Kelebihan sistem baru ini, yang pertama adalah customer bisa langsung pesan di aplikasi. Nantinya setelah aplikasi ini diluncurkan, customer yang baru datang ke cafe ini diharuskan untuk mengunduh aplikasi di Play Store maupun di App Store. Tapi bisa juga customer yang membuka aplikasi di browser, tapi customer yang ingin nyaman bisa langsung mengunduh aplikasi karena aplikasinya tidak akan terlalu besar. Lalu yang kedua, customer bisa membayar langsung di aplikasi yang non tunai atau bisa membayar cash di kasir. Kelebihan aplikasi daripada yang ada di browser itu, jadi di aplikasi bisa langsung membayar non tunai atau bisa membayar cash di kasir. Membayar non tunai ini dihubungkan ke payment gateway seperti Dana, OVO, GoPay ataupun yang lain-lain. Selanjutnya, customer dapat menambahkan feedback untuk cafe. Jadi setelah customer memesan, customer bisa menambahkan feedback atau kritik dan saran untuk cafe yang nantinya membuat kemajuan untuk cafe. Lalu ada kelebihan sistem baru. Untuk bagian back office, yang tadi front office untuk customer, setelah ini, yang sekarang ini di dashboard back office terdapat satu halaman yang berisi grafik penjualan produk, bestseller, sales, dan lain-lain. Halaman ini sangat berguna untuk bagian manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Apakah itu pembelian produk atau pengadaan barang atau adanya promo dan lain-lain. Yang kedua, ada pesanan yang dipesan customer langsung terdokumentasi di database dan ditampilkan list transaksi secara real time. Jadi customer yang baru saja bertransaksi akan langsung ditampilkan dokumentasi transaksinya seperti jumlah produk, jumlah order, jumlah harga yang harus dibayar, dan lain-lain. Yang ketiga, ada manajemen bisa dengan mudah mengatur menu. Jadi nanti di dashboard back office ini ada suatu halaman yang berfungsi untuk mengatur menu. Jadi mengatur menu baru, mengatur promosi, mengatur harga, dan mengatur yang lain, menu-menu lainnya. Lalu yang ada juga upaya yang perlu dilakukan. Upaya yang perlu dilakukan ini setelah sistem diterapkan di cafe. Yang pertama ada menerapkan aplikasi dan dashboard yang terintegrasi. Nantinya setelah aplikasi dan dashboard ini selesai dibuat, akan diterapkan di sistem cafe. Yang kedua ada pengadaan software dan hardware. Contoh pengadaan software ini seperti pengadaan lisensi untuk software agar bisa dinaikkan ke Play Store maupun App Store yang membutuhkan lisensi, apalagi untuk App Store yang lisensinya cukup ketat. Dan hardware juga. Kalau hardware ini untuk
lebih ke back office. Jadi nanti di back office disediakan satu atau dua komputer untuk admin mengatur sistem dari dashboard back office. Juga hardware ini dibutuhkan di kasir untuk pembayaran yang non tunai. Pembayaran yang tunai maksud. Yang ketiga ada pelatihan terhadap pelayan dan kasir. Ini perlu untuk agar setelah aplikasi diterapkan, pelayan dan kasir ini tidak bingung dalam penggunaan aplikasi. Yang terakhir ada mengedukasi customer saat pemesanan agar lebih mudah. Customer yang baru mampir ke kafe ini bisa mengunduh, dan jika kesulitan bisa meminta bantuan kepada pelayan atau kasir, ataupun customer bisa juga melihat bagian halaman bantuan yang ada di aplikasi agar pemesanan lebih mudah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.